Soeharto adalah presiden kedua Indonesia yang menggantikan kepemimpinan sang proklamator, Presiden Soekarno. Ia tercatat sebagai presiden dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Indonesia, yaitu selama 32 tahun. Soeharto terpilih sebagai presiden ketika ia berhasil menumpas gerakan 30 September PKI sebagai organisasi terlarang. 1968, bertempat di Istana Negara, dilangsungkan pelantikan Kabinet Pembangunan yang terdiri dari 23 menteri, antaranya 5 menteri negara. Soeharto membangun pemerintahan di Indonesia yang dikenal dengan masa Orde Baru untuk membedakannya dengan era Soekarno. Ia memerintah lebih dari 3 dekade dimulai pada September 1965 setelah peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan kekacauan dalam Angkatan Darat. Pada tahun 1966, dalam situasi kacau, Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar, tepatnya pada 11 Maret. Isi dari Super Semar memang menjadi kontroversi, namun konon inti dari surat ini adalah perintah Soekarno kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad untuk mengamankan situasi. Inilah titik awal kekuasaan Soeharto di Indonesia. Pada 12 Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa dan menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, Soeharto dikukuhkan sebagai presiden merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan. Pengukuhan ini didasarkan pada ketetapan MPRS nomor 44 MPRS 1968 tentang penyerahan kekuasaan dari Soekarno. MPRS melantik Soeharto sebagai presiden kedua Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 tahun. Selanjutnya, dari tahun 1971 hingga 1997, Soeharto secara konsisten terpilih kembali sebagai presiden dalam setiap pemilu. Lebih dari 3 dekade memimpin Indonesia, tentu Soeharto bukanlah orang biasa. Lalu mengapa Soeharto bisa memimpin dalam waktu yang sangat lama ini? Regulasi tentang masa jabatan presiden di Indonesia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pada era Orde Lama, MPRS menunjuk Soekarno sebagai presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 MPRS 1963. Soekarno menjabat selama 22 tahun dari 18 Agustus 1945 hingga 1967. Selanjutnya, pada era Orde Baru, aturan masa jabatan presiden diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 sebelum mengalami amandemen. Pasal ini menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali setelahnya. Dengan aturan ini, Soeharto memiliki peluang untuk terus terpilih karena masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali tanpa batasan maksimal periode. Selain tidak ada aturan yang membatasi masa jabatan presiden, faktor lain yang memperkuat kekuasaan Soeharto adalah adanya aturan yang mengatur penyederhanaan partai politik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya mengatur hanya ada 2 partai politik dan 1 golongan karya. Saat itulah muncul Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari Partai Katolik, PNI, dan IPKI serta Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sebagai pesaing Golkar. Konsep pemilu dengan 3 partai ini berlangsung sejak 1977 yang terus berlanjut di tahun 1982, 1987, 1992, dan 1997. Hasilnya, golongan karya pun konsisten menjadi pemenangnya. Selain adanya undang-undang yang menyederhanakan partai tersebut, sebelumnya telah dikeluarkan beberapa aturan untuk menggiring PNS memilih golongan karya.
ada Permendagri nomor 12 tahun 1969 yang melarang pegawai negeri menjadi anggota partai politik, bahwa aspirasi politik PNS hanya disalurkan melalui golongan karya. Selain itu, ada juga Kepres nomor 82 tahun 1971 yang menetapkan Korpri sebagai wadah tunggal bagi pegawai negeri. Jelas, Korpri harus menyalurkan aspirasi politiknya lewat Golkar. Bahkan saat itu, pegawai negeri yang tak mendukung Golkar bisa dikucilkan, dimutasi, bahkan dipecat. Soeharto, pada awal pemerintahannya fokus pada pembaharuan kebijakan ekonomi untuk menstabilkan ekonomi nasional. Keberhasilan pemerintahannya terlihat dalam penanganan inflasi pada akhir 1967 hingga 1968. Kemudian, Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena fokus pada pembangunan. Selain itu, selama masa pemerintahannya, Soeharto membentuk Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita dari Repelita 1 hingga 6. Terkenal juga trilogi pembangunan yang melibatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Bisa dikatakan, swasembada pangan adalah hasil pembangunan yang mencolok. Pada 1984, Indonesia dinyatakan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras atau mencapai swasembada pangan. Banyak pihak menyebut Soeharto berhasil menurunkan angka kemiskinan selama memimpin Indonesia. Angka kemiskinan menurun dari 60% pada 1970 menjadi 24,2% pada 1998. Soeharto juga berfokus pada pendidikan dengan memperluas kesempatan belajar, seperti pembangunan SD Inpres dan program wajib belajar 9 tahun. Selain itu, program keluarga berencana juga merupakan salah satu kebijakan Presiden Soeharto yang berhasil. Program ini mampu menekan laju pertumbuhan penduduk kala itu. Program KB Indonesia bahkan disebut-sebut sebagai program KB paling berhasil di dunia. Di sisi lain, rezim Orde Baru juga mencatatkan rapor merah, mulai dari tingginya praktik KKN yang menyebabkan kebocoran dana negara yang begitu besar, terlibatnya militer dalam dunia politik, pelanggaran hak asasi manusia, bahkan banyak tragedi yang memakan korban jiwa jadi catatan kelam rezim Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto. Bukan itu saja, pemerintahan Soeharto juga dikenal sangat represif atau mengekang masyarakat. Kebebasan berpendapat ditekan, banyak aktivis yang ditangkap, sampai pers pun dibredel karena dianggap menyuguhkan berita yang berlebihan dan memanaskan suasana. Pemilu 1997 menjadi yang terakhir di era Orde Baru. Meskipun Golkar masih memenangkan pemilu seperti sebelumnya, protes terhadap korupsi dan peran politik ABRI semakin meningkat. Tahun itu juga, krisis moneter Asia melanda, termasuk Indonesia yang cukup parah. Ekonomi terhenti, banyak perusahaan tutup, dan pengangguran melonjak. Protes dan tuntutan reformasi semakin kuat. Di tengah krisis, Soeharto kembali dilantik sebagai presiden pada 11 Maret 1998. Namun, pelantikannya memicu gelombang protes. Mahasiswa mengadakan demonstrasi besar menuntut pengunduran Soeharto. Pada bulan Mei, harga BBM dan tarif listrik naik, memperbesar protes mahasiswa di berbagai kota. Di Jakarta, 4 mahasiswa Trisakti tewas dan banyak terluka dalam aksi demo. Ibu kota dan kota lainnya menjadi tidak kondusif, dengan perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Pada 18 Mei, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR Senayan menuntut turunnya Soeharto. Akhirnya, pada 21 Mei, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.